Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafila Aulia Septiana dari kelas 11 1. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang masa pemerintahan Republik Batak. Nah, sebelum kita masuk materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih Republik Batak itu? Republik Batak adalah sebuah nama suatu republik yang didirikan Belanda antara tahun 1795 hingga 1806. Pasca hancurnya VOC, bentuk pemerintahan yang semulanya kerajaan diganti republik sesuai kode Republik Prancis. Nah, Republik Batak resmi didirikan pada tanggal 19 Januari 1795, tepat sehari setelah Willem van Oranje-Nassau melarikan diri ke Inggris. Nah, setelah VOC bubar, bukan berarti tidak ada kolonialisme dan imperialisme. Dua hal tersebut masih tetap ada di Indonesia. Bahkan, masa pemerintahan setelah VOC dapat terbilang lebih kejam. Kenapa? Ayo simak materi berikut. Latar belakang, sejarah, dan proses terbentuknya Republik Batak. Saat VOC mengalami krisis ekonomi, di benua Eropa sedang terjadi perubahan tatanan geopolitik. Saat itu, Prancis mempengaruhi beberapa negara Eropa dengan semboyan revolusi Prancis yang berisi liberté, kemerdekaan, egalite, persamaan, dan fraternité, persaudaraan. Pengaruh revolusi Prancis juga dirasakan masyarakat Belanda, dan akhirnya muncul kelompok yang bernama Compatriot, yang berharap adanya negara kesatuan. Dalam Perang Koalisi tahun 1792 sampai 1787, yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte, Prancis dapat mengalahkan lawannya yang merupakan gabungan dari Austria, Rusia, Inggris, Spanyol, Sardinia, dan Belanda. Kejadian tersebut merupakan hal buruk bagi Belanda. Di dalam negerinya, Belanda menghadapi kesulitan karena berbagai ancaman dan pemberontakan akibat hasutan Prancis. Sehubungan dengan itu, Raja Willem melarikan diri ke Inggris pada tahun 1795 dan mengakibatkan pemerintah Belanda jatuh ke tangan Prancis. Semua daerah jajahan Belanda juga ikut jatuh ke tangan Prancis, termasuk Indonesia. Ini kurang lebih gambar saat perang koalisinya. Dalam pengasingannya ke Inggris, Raja William Denlis oleh pemerintah Inggris ditempatkan di kota Inggris. Ia lalu mengeluarkan perintah surat-surat keong yang isinya adalah agar penjajah Belanda menyerahkan jajahannya ke Inggris, bukan Prancis. Setelah Belanda jatuh ke Prancis, bentuk pemerintahan kerajaan diganti menjadi bentuk pemerintahan republik. Pemerintahan tersebut lalu diberi nama Republik Batavia atau Republik Batak. Dalam bahasa Belanda, Batavse Republik. Nah, perubahan geopolitik inilah yang kemudian mempelopori dibubarkannya VOC. Setelah VOC bubar, segala hak dan kewajibannya diambil alih oleh Republik Batak, termasuk penyelesaian hutang piutang, sehingga Republik Batak didukung penuh oleh pemerintah. Pemerintahan Batak itu memilih Louis Napoleon untuk memimpin kerajaan Belanda atas persetujuan dari kakaknya yang bernama Napoleon Bonaparte untuk mengelola pemerintah Hindia Belanda. Imperialisme Prancis terhadap Indonesia kali itu tidak bersifat langsung. Mengapa? Karena menggunakan kekuasaan orang-orang Belanda yang tunduk kepadanya. Kebijakan masa pemerintahan Gubernur Jenderal Republik Batak di Indonesia. Masa pemerintahan Denles dari tahun 1808 sampai 1811. Nah, mungkin ada yang belum tahu ya, siapa sih itu Denles? Denles adalah tokoh muda yang dikenal revolusioner. Ia merupakan bagian dari kaum patriot dan liberal Belanda yang dipengaruhi oleh semboyan Prancis. Nah, diangkatnya Denles pada tahun 1808 tentu memiliki tujuan. Ia diberi tugas utama untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Ia melakukan berbagai cara dan kebijakan melalui berbagai bidang, mulai dari bidang pemerintahan, peradilan, sosial ekonomi, serta pertahanan dan keamanan.
Adapun cara-cara kebijakan Daniels dalam memperoleh Pulau Jawa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan di bidang peradilan. Membentuk 3 jenis peradilan, yakni peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang timur asing, dan peradilan untuk orang pribumi. Lalu, membuat sebuah peraturan untuk memberantas korupsi yang berlaku untuk siapa saja, termasuk orang Eropa dan timur asing. Yang kedua ada kebijakan di bidang pemerintahan. Membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah, lalu membasmi kekuasaan raja-raja di Nusantara secara ketat. Lalu menghapus kerajaan Banten dan Cirebon, lalu dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Dan mengubah kedudukan bupati yang semula sebagai penguasa tradisional menjadi pegawai pemerintah yang digaji. Nah, yang ketiga ada kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, yaitu menambah pemasukan dengan sistem pemungutan pajak, meningkatkan penanaman tanaman yang komoditasnya ekspor, mengharuskan rakyat untuk melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya, melakukan penjual tanah ke pihak swasta asing, seperti pengusaha Cinahan Tiko, memaksakan perjanjian dengan penguasa Yogyakarta dan Surakarta untuk melakukan penggabungan daerah ke dalam pemerintahan kolonial, seperti daerah Cirebon. Lalu kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan, seperti membangun benteng-benteng pertahanan, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, membangun pangkalan armada militer di Anyer dan Ujung Kulon, meningkatkan jumlah tentara yang diambil dari penduduk pribumi dari 4.000 pasukan menjadi 18.000 pasukan, dan membangun jalan dari Anyer hingga Penarukan sejauh 1.000 km, atau dikenal dengan Jalan Daniels. Dalam praktek kebijakannya, Daniels juga menerapkan kerja paksa atau kerja rodi. Mungkin sebelumnya masih ada yang belum tahu ya, apa sih itu kerja rodi? Nah, kerja rodi adalah mempekerjakan orang-orang pribumi secara paksa, tanpa diberi upah sepersen pun. Pekerjaan juga bukan pekerjaan biasa, melainkan pekerjaan yang sangat melelahkan. Rakyat yang sudah miskin menjadi semakin sengsara, apalagi kerja rodi yang berada di Ujung Kulon untuk membuat pangkalan. Jaraknya sangat jauh dan penuh dengan sarang nyamuk malaria. Faktor kondisi tersebut pada akibatnya mengakibatkan banyak rakyat pribumi yang jatuh sakit, bahkan meninggal. Ironis. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan Republik Batav, Daniels mulai memperlihatkan sikap tidak baiknya. Kebijakan Daniels tersebut dinilai terlalu keras, dan akhirnya Louis Napoleon mencopot kedudukannya sebagai gubernur. Alasan lainnya karena tindakannya telah melanggar undang-undang negara. Kenapa? Karena dengan menjual tanah negara ke pengusaha swasta asing. Pemberhentian Daniels kemudian dilanjutkan dengan pemimpin baru. Louis Napoleon akhirnya mengangkat Jenderal Johnson untuk memimpin. Pada masa pemerintahan Jenderal John William Johnson. Siapa sih sebenarnya Jenderal John William Johnson ini? Johnson dikenal sebagai seorang politikus berkebangsaan Belanda. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Republik Batav, ia telah menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan di Afrika Selatan pada tahun 1802 sampai 1806. Saat itu, ia terusir dari Tanjung Harapan karena jatuh ke tangan Inggris. Kejadian itu menyebabkan Johnson diperintahkan untuk memimpin kembali dan menggantikan Daniels pada tahun 1811. Johnson mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Daniels. Kala itu, beberapa daerah Hindia telah berada di bawah kekuasaan Inggris. Usaha Inggris di India yang bernama Lord Minto juga telah memberikan perintah pada Tom Stamford Raffles yang sudah berkedudukan di Pinang. Ia memerintahkan Raffles untuk secepatnya menguasai Pulau Jawa. Dan benar saja, pada 4 Agustus 1811, Inggris muncul di perairan Batavia dengan 60 kapal di bawah komando Raffles. Beberapa minggu kemudian, Batavia jatuh ke tangan Inggris pada tanggal 26 Agustus 1811. Kejadian tersebut membuat Johnson terdesak dan kemudian berusaha menjauh ke Semarang, bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan para prajurit dari Yogyakarta dan Surakarta. Tindakan Johnson tersebut tidak berarti bagi Inggris. Inggris memukul Johnson beserta pasukannya.
Jensen beserta pasukannya kembali mundur hingga ke Salatiga. Jensen terus-menerus terpojok dan akhirnya merah di Tuntang. Karena Jensen menyerah, pada tanggal 18 September 1811, Jensen secara resmi dinyatakan kalah dengan adanya kapitulasi Tuntang. Nah, pasti sebelumnya ada belum tahu kan, atau ada yang belum tahu kapitulasi Tuntang itu apa sih? Kapitulasi Tuntang atau Perjanjian Tuntang adalah sebuah kesepakatan yang menandai penyerahan atas Jawa dari Belanda kepada Inggris. Nah, dalam menjalankan tugasnya, ternyata Jensen menghadapi kesulitan dalam memulihkan pertahanan. Hal ini diperparah dengan terdisiknya kabar bahwa Inggris akan menyerang Pulau Jawa. Kejadian tersebut tentu sangat gawat. Akhirnya, ia segera mengumumkan bahwa negara dalam keadaan bahaya. Kekuasaan Jensen dengan ditandai kapitulasi Tuntang mengakhiri kekuasaan Belanda Prancis dan akhir dari Republik Batak. Namun, masih ada kelanjutan kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia, yaitu kekuasaan oleh pemerintah Inggris. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, di sini saya ada kata-kata motivasi atau kata-kata kutipan dari Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, saya dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.